Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Paramesti dari kelas 1D, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang animal welfare. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu animal welfare. Animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Kedua, sasaran animal welfare. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana interferensi manusia sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Yang ketiga, ada 5 prinsip kebebasan animal welfare atau 5 of freedom. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Dapat dilakukan dengan pemberian pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan apabila kebebasan tidak terpenuhi akan memicu kematian ternak dan penularan penyakit hewan maupun manusia. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku. Ya, kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pemeliharaan ternak, penataan ternak berdasarkan fisiologis, fisik, dan reproduksi ternak. Yang kelima, bebas dari rasa ketakutan dan rasa tertekan dapat dipenuhi dengan memberikan perlakuan yang dapat mencegah rasa takut dan penderitaan ternak. Adapun undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan hewan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang yang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut jelas bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk percobaan dan sebagainya yang memiliki keadaan fisiologis dan psikologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya yang sesuai with freedom. Adapun manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia dan masyarakat, diantaranya 1. Meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Kedua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan. Karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan, terutama hewan potong, menjadi tenang. Ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Keempat, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan, daging, telur, dan susu. Dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Kanda yang sudah termasuk kesejahteraan hewan di Polbantang Goa yaitu kandang closed house atau CH, termasuk kesejahteraan karena telah menyediakan suhu dan kelembapan ideal bagi ayam, sehingga meminimalkan stres akibat perubahan kondisi lingkungan dan kandang closed house.
dapat minimalkan kontak langsung ayam dengan organisme lain dan memiliki pengaturan ventilasi yang baik untuk menyediakan kondisi lingkungan nyaman bagi ternak. Dan juga dengan adanya kipas angin atau tempat keluarnya udara yang ada pada ujung kandang dapat mengurangi gas amonia, dan kandang closed house juga sudah dimodifikasi dengan berbagai alat yang canggih agar ayam broiler tidak mudah stres dan juga memudahkan pekerja dan melakukan aktivitas di dalam kandang. Alasan saya mengambil jurusan peternakan adalah karena saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Tinggal di negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang hampir terbanyak di dunia, negara dengan potensi sumber daya alam yang begitu melimpah. Tetapi, sayangnya tingkat kesejahteraan dan perkembangan di negara ini masih tergolong rendah. Sebagai bangsa Indonesia, kita sebaiknya bangga dengan apa yang kita punya dan mensyukuri serta memanfaatkannya dan semaksimal mungkin demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Dan prospek jurusan peternakan ini sangat bagus, sehingga saya mengambil jurusan. Sekian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih.